Kulkas kita, teman atau musuh diam-diam, saya Raka. Dan hari ini, kita bakal bongkar fakta-fakta mencengangkan soal benda yang ada di hampir semua rumah di Indonesia. Tapi seringkali, kita salah paham cara pakainya. Saya sendiri jujur, agak khawatir, karena orang tua saya bapak sudah 72 tahun. Ibu 68, mulai gampang sakit perut. Kadang pusing tanpa sebab, dikiranya masuk angin, tapi saya mulai curiga. Jangan-jangan dari makanan yang disimpan di kulkas? Nah, untuk membongkar ini, saya sudah undang sosok luar biasa. Beliau bukan hanya dokter spesialis geriatri, tapi juga cikal bakal program Alzheimer National Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan lansia, penulis buku sehat di usia emas, dan satu hal yang saya kagumi, beliau tak kenal kompromi kalau menyangkut keselamatan pasien. Langsung saya, kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih. Mas Raka, saya senang sekali bisa hadir. Karena jujur saja, banyak keluarga di Indonesia yang tak sadar bahwa kulkas yang mereka anggap penyelamat bisa jadi sumber bencana diam-diam. Waduh, sedramatis itu ya, Dok. Bahkan lebih dari itu, Mas, saya pernah menangani pasien lansia di Jakarta, seorang nenek usia 69 yang mendadak gagal hati. Setelah kita telusuri, ternyata beliau sering menyimpan ubi jalar berbintik hitam di kulkas dan tetap dimasak. Itu Raka, Mas Raka, dan racunnya tahan panas. Astaga, padahal ubi jalar dianggap makanan sehat ya. Nah, disinilah bahayanya. Kita merasa aman karena makanan tradisional, alami, atau sehat. Lalu kita simpan sembarangan, begitu racunnya menyerang, hati rusak, tubuh lemas, hilang kendali, dan akhirnya tidak bisa lagi mengurus diri sendiri. Dan akhirnya jadi beban buat keluarga ya, Dok. Persis. Dan itu salah satu ketakutan terbesar lansia kehilangan kemandirian. Warga harapan sehat. Yeda sebentar, kamu lagi nonton dari mana nih Palembang, Depok, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Dok, tadi dokter sebut soal ubi jalar. Itu termasuk dari 10 makanan yang bisa berubah jadi racun kalau salah simpan di kulkas. Betul, dan saya akan bantu jelaskan satu persatu, biar kita semua bisa belajar. Tapi saya mau tanya balik dulu, Mas Raka, keluarga Mas masih sering pakai plastik bawaan pasar buat simpan sayur di kulkas? Iya sih, biasanya langsung masukin aja ke laci sayur. Nah, itulah jebakan pertama. Mari kita mulai dengan jamur. Jamur yang disimpan dalam plastik tertutup di laci sayur itu sangat lembab, dan kondisi itu ideal buat pertumbuhan mikotoksin racun jamur yang bisa menyerang hati. Bahkan kalau sudah dimasak pun, racun ini tidak mati. Wah, saya pikir cuma lendir biasa. Jadi kalau jamurnya lembek dan berlendir, itu bisa jadi sudah beracun. Tepat sekali, dan jangan pernah berpikir, direbus juga, nanti mati bakterinya. Bukan cuma bakteri. Ini rakan, dan racun itu tidak peduli suhu rebus atau tumis. Terus gimana dong cara aman simpan jamur? Ini menarik. Kalau disimpan di freezer, justru nutrisi baiknya keluar lebih banyak. Sel dinding jamur yang keras akan pecah saat dibekukan. Sehingga zat peningkat imun dan pembakar lemak jadi lebih mudah diserap tubuh. Wah, jadi jamur beku malah lebih sehat daripada segar. Kalau ditangani dengan benar,
Iya, simpan dalam plastik Ziploc. Keluarkan, udah. Langsung bekukan. Pas masak, langsung dari beku. Jangan dicairkan dulu. Luar biasa. Oke, itu makanan pertama. Yang kedua, tadi dokter sebut ubi jalar. Bisa dijelaskan lebih dalam? Dog, Banyak orang tidak tahu bahwa bintik hitam pada kulit ubi jalar itu bukan busuk biasa. Itu gejala penyakit bercak hitam yang menghasilkan racun mirip aflatoksin. Dan tahan panas, waduh. Saya sering tuh potong bagian hitamnya, terus sisanya dimasak. itu kesalahan yang sangat berisiko. Kalau sudah ada rasa pahit sedikit saja, sebaiknya buang, jangan kompromi. Terus, soal penyimpanan gimana? Jangan masuk kulkas. Ubi jalar tidak tahan dingin. Dia akan lembek, cepat busuk. Simpan di suhu ruang sekitar 12-15 derajat di tempat gelap dan punya sirkulasi udara baik. Bisa dibungkus koran satu-satu atau ditaruh di kotak berlubang. Oke, diketat. Nah, makanan ketiga? Ini saudaranya ubi, kentang. Wah, yang ini sih wajib di dapur saya. Tapi jebakannya apa ya? Pertama, kalau masuk kulkas, pati dalam kentang berubah jadi gula. Ketika digoreng suhu tinggi, pakai minyak atau air fryer gula itu berubah jadi akrilamida. Zat yang bisa memicu kanker. Astaga, berarti kentang goreng dari kulkas itu bahaya. Kalau tidak ditangani dulu, iya, tapi ada solusinya. Rendam irisan kentang dalam air dingin selama 15 menit, lalu bilas. Itu bisa mengurangi akrilamida sampai 90% lebih. Oke, jadi masih bisa diselamatkan ya. Terus jebakan kedua? Kalau simpan di suhu ruang, tapi kena cahaya, kentang bisa hijau dan bertunas. Itu mengandung solanin racun yang bisa menyebabkan muntah, pusing, bahkan kejang. Terus nyimpennya gimana dong? Simpan di tempat gelap total. Suhu sekitar 7-10 derajat. Dan taruh apel 1 atau 2. Gas dari apel bisa mencegah pertumbuhan tunas. Wah, pintar banget. Tapi jangan dekat bawang ya. Betul. Bawang bikin kentang cepat busuk. Luar biasa. Baru 3 makanan aja sudah ngeri semua ya. Masih ada 7 lagi yang tak kalah penting. Wah, baru 3 makanan aja udah banyak jebakan tersembunyi ya. Kita lanjut ya. Dok, yang keempat ini apa? Makanan keempat ini biasanya dianggap aman, tapi kalau salah simpan, bukan cuma rusak, tapi juga mubazir. Kita bicara soal mayones. Wah, saya sering pakai ini buat roti. Tapi memangnya bisa bahaya juga ya? Bahaya, secara langsung tidak. Tapi kalau simpan mayones terlalu dingin, misalnya ditaruh di bagian paling dalam kulkas, maka emulsi minyak dan cairannya bisa pecah, rasanya jadi aneh, teksturnya berubah, dan akhirnya kita buang, padahal belum basi. Oh, jadi justru simpan di tempat terlalu dingin itu masalah ya? Betul. Tempat terbaik untuk mayones adalah di rak pintu kulkas, suhunya lebih stabil, dan setelah dibuka, harus dihabiskan dalam waktu 1-2 bulan. Oke, berarti saya sudah benar dong simpan mayones di pintu kulkas. Bagus, tapi sekarang kita masuk ke yang lebih serius lagi. Mas Raka, Waduh, makin serius. ya, makanan kelima ini sering dikira elegan dan sehat. Tapi kalau disimpan salah, bisa berubah jadi musuh dalam botol. Wah, penasaran. Apa tuh? Minyak zaitun, terutama yang ekstra virgin. Hah, tapi itu kan sehat banget. Betul. Tapi sehat jika disimpan benar. Kalau disimpan di kulkas, lalu dikeluarkan kena udara hangat
akan timbul kondensasi. Titik air di dalam botol, dan air ini musuh utama minyak, bisa bikin tengik lebih cepat. Wah, saya sering masukin kulkas loh. Mulai sekarang, simpan saja di lemari dapur yang gelap dan sejuk. Hindari dekat kompor atau jendela, habiskan dalam 3 bulan setelah dibuka, dan selalu tutup rapat. Tapi saya dengar ada minyak yang justru harus masuk kulkas. Nah ini dia, pengecualian penting. Makanan, keenam kita minyak biji rami atau flaxseed oil. Saya pernah lihat di toko bahan organik tuh. Minyak ini sangat tinggi. Kandungan omega 3, bagus untuk jantung, otak, dan antiinflamasi. Tapi juga sangat rapuh. Kena kaya, panas, atau udara sedikit saja. Bisa langsung rusak dan tengik. Dan kalau tengik, jadi bahaya ya. Ya, ada studi yang menunjukkan minyak omega 3 yang rusak bisa membentuk zat pemicu kanker. Karena itu, wajib disimpan di kulkas. Botolnya harus kedap dan habiskan dalam waktu 1-2 bulan setelah dibuka. Oke. Jadi jangan asal samakan semua minyak ya. Tepat. Dan ini penting juga buat orang tua. Minyak omega 3 sangat baik untuk menunda pikun. Memperkuat jantung. Tapi kalau rusak, malah mempercepat penyakit. Ngeri juga ya. Oke, kita lanjut ke makanan ketujuh. Dog. Ini favorit semua dapur Indonesia, tapi sering diperlakukan keliru bawang putih. Wah, ini sih tiap hari saya pakai. Apa bahayanya? Kalau disimpan utuh di suhu ruang, tidak masalah. Tapi kalau sudah dikupas atau dicincang, lalu dimasukkan ke kulkas dalam wadah tertutup dan dicampur minyak, itu bisa sangat berbahaya. Bahaya kenapa? Dog. Karena kondisi anaerob tanpa udara dalam minyak dan kulkas itu ideal buat bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini menghasilkan racun botulinum, racun saraf paling mematikan di dunia. Astaga. Padahal saya pernah simpan seperti itu. Kalau hanya simpan bawang kupas di kulkas, bungkus tisu dapur. Maksimal 3-5 hari. Tapi untuk lebih aman, cincang lalu bekukan dalam cetakan es, baru pindah ke wadah ziplock di freezer. Bisa tahan 3 bulan. Wah, praktis juga ternyata. Bisa langsung pakai pas masak. Iya. Dan yang penting, bebas dari risiko botulisme. Oke, kita sudah sampai makanan ketujuh. Yang ke-8 dan ke-9 katanya lebih ngeri lagi ya. Betul. Keduanya terkait aflatoksin, racun jamur penyebab utama kanker hati. Waduh, ini serius banget. Makanan ke-8 kacang-kacangan. Kacang tanah, almond, kenari, mete. Semua mengandung lemak baik, tapi juga mudah tengik kalau disimpan di suhu ruang terbuka atau lembab. Bisa terkontaminasi aflatoksin. Pernah cium bau tengik dari kacang sih? Itu tandanya sudah tidak layak makan, dan kalau dibiarkan dikonsumsi, bisa memicu kerusakan hati kronis dan kanker dalam jangka panjang. Solusinya, Simpan di kulkas atau freezer. Dalam wadah kedap udara, di kulkas tahan 1-2 bulan. Di freezer bisa sampai 6 bulan. Kalau sudah bau tengik, langsung buang. baik. Dan yang ke-9, Bubuk cabai, ini bahaya tersembunyi karena sering dianggap aman. Tapi kalau disimpan di kulkas yang lembab, bisa tumbuh jamur aflatoksin juga. Dan jamur di bubuk itu tidak terlihat mata. waduh. Jadi kita bisa konsumsi racun tanpa sadar ya. Betul. Aflatoksin tidak hilang meski dimasak, jadi simpan bubuk kekab di freezer. Dalam porsi kecil, wadah kedap udara.
bisa tahan setahun. Wah, makin banyak ya makanan harian yang bisa jadi ancaman. Tapi, dengan pengetahuan yang tepat, semua bisa dicegah. Kita sudah sampai makanan ke-9. Satu lagi dok, katanya yang terakhir ini berkaitan dengan logam berat. Ya, Mas Raka, ini adalah kesalahan yang sangat sering dilakukan. Bahkan oleh orang terpelajar. Makanan kaleng yang sudah dibuka. Lalu, langsung dimasukkan ke kulkas masih di dalam kalengnya. Wah, itu saya banget. Biasanya habis buka sarden atau jagung kalengan, saya tutup lagi dengan plastik wrap, terus simpan di kulkas. Nah, itu kebiasaan yang harus dihentikan sekarang juga. Begitu kaleng dibuka, oksigen masuk dan bereaksi dengan logam seperti aluminium atau baja dalam kaleng. Termasuk lapisan timah. Reaksi ini bisa melarutkan logam ke dalam makanan. Astaga, jadi kita bisa makan logam tanpa sadar. Tepat. Dalam jangka panjang, logam berat seperti timah dan aluminium bisa menumpuk di tubuh, memicu gangguan ginjal, otak, bahkan Alzheimer. Waduh, padahal maksudnya biar hemat, makanan gak mubazir. Justru karena sayang makanan, kita harus simpan dengan benar. Setelah buka, langsung pindahkan ke wadah kedap udara dari kaca atau plastik food grade, baru boleh masuk kulkas. Dan harus dihabiskan dalam 1-2 hari. Jadi tidak boleh simpan di kaleng terbuka. Walau sebentar. Tidak boleh. Bahkan 1 jam pun berisiko. Ingat, ini soal kesehatan jangka panjang. Oke, berarti kita sudah bahas semua ya dok. 10 makanan. Tapi jujur, saya agak syok. Dan saya yakin, bukan Mas Raka saja. Banyak orang tua di Indonesia yang mengira mereka sudah hidup sehat, tapi diam-diam dihantui racun dari dalam kulkas. Rasanya kayak kita pasang ranjau sendiri di rumah. Tapi enggak saudar. Persis, saya pernah punya pasien di Denpasar, ibu rumah tangga. Usia 65, sering sakit kepala. Tubuh lemas, mudah lupa. Setelah dicek, ternyata beliau biasa menyimpan bubuk cabai dan kacang di dapur terbuka. Tes hati menunjukkan kerusakan ringan akibat aflatoksin, dan itu hanya dari sambal sehari-hari. Sering banget. Dok, Tapi ini juga yang membuat saya semangat terus mengedukasi, karena ketika pasien itu mengubah cara simpan makanan, kondisi hatinya membaik signifikan dalam 6 bulan. Itu artinya masih bisa diselamatkan. jadi sebenarnya ada harapan ya? Sangat ada. Bahkan sedikit perubahan hari ini bisa menyelamatkan puluhan tahun ke depan. Apalagi buat lansia. Kesehatan mereka sangat bergantung pada cara keluarga merawat dapur. Wah, saya jadi merasa bersalah. Dulu saya cuma pikir asal nggak basi ya aman. Tapi ternyata kulkas itu bisa jadi jebakan. Kita semua pernah salah. Tapi yang penting adalah mau belajar dan berubah. Nah, sekarang saya mau tanya. Dok, setelah tahu semua itu, apa langkah pertama yang paling penting dilakukan? Buka kulkas Anda sekarang juga. Periksa semua jamur. Ubi, kentang, mayones, minyak, bawang, kacang, bubuk cabai, makanan kaleng bekas. Kalau ragu, lebih baik buang daripada berisiko. Dan setelah dibersihkan, Pelajari cara simpan yang tepat, simpan jamur dan tahu di freezer. Jangan taruh kentang dan ubi di kulkas. Pindahkan makanan kaleng ke wadah lain. Gunakan Ziploc, label tanggal, dan jangan tunda. tapi dok, gimana kalau keluarga masih ngeyel? Masih mikir, ah, saya dari dulu juga begitu. Gak apa-apa kok.
Itu tantangan terbesar karena banyak yang tidak merasa sakit sekarang, lalu mengabaikan, tapi racun itu diam-diam bekerja, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka mungkin tidak bisa lagi naik tangga sendiri. Ingat nama cucu, atau bahkan pegang sendok, Waduh, sedih banget bayanginnya. maka kita perlu bilang, Bu, Pak, ini bukan cuma soal makanan, ini soal masa depan. Saya sayang ibu dan bapak, saya mau kalian tetap kuat dan mandiri. Pesan yang sangat dalam. Saya jadi ingat bapak saya, yang akhir-akhir ini mulai kesulitan membuka tutup botol. Cepat lelah. Jangan-jangan ini juga akibat kecil-kecil yang menumpuk. Bisa ya, Tia. Jangan tunggu lebih parah. Perubahan kecil hari ini adalah cinta besar untuk masa depan mereka. Dok, saya jadi kepikiran. Banyak orang tua, termasuk bapak saya, sering bilang, makanan di kulkas kan dingin, pasti aman. Itu pemikiran yang keliru ya. Sangat keliru. Mas Raka, kulkas itu bukan peti sihir. Dia hanya memperlambat pembusukan, bukan menghentikan proses kimia. Bahkan beberapa racun tetap aktif meski dingin atau sudah dimasak. Jadi istilahnya, kulkas bisa jadi penyimpan racun dingin. Ya, dan itu yang paling menyakitkan karena kita merasa sudah menjaga, padahal diam-diam sedang mengorbankan kesehatan keluarga sendiri. Tapi, saya paham. Dok, kadang orang tua itu juga nggak tega buang makanan. Ubi lembek sedikit, kentang hijau sedikit, jamur lendir sedikit, semua dipotong dan dimasak. Nah, disinilah pentingnya pemahaman dan pendampingan. Saya selalu bilang ke pasien saya, membuang makanan yang rusak bukan mubazir, tapi bentuk perlindungan. Itu kalimat yang sangat kuat. Saya suka. Kita pikir kita berhemat, tapi kalau akhirnya sakit dan harus rawat inap, biayanya bisa 10 kali lipat dari harga 1 kilo kentang. Dok, boleh cerita lagi nggak tentang pasien lansia yang mungkin terdampak karena kulkas? Tentu. Saya pernah tangani seorang bapak di Yogyakarta, usia 70. Dulunya aktif, sering azan di masjid. Ngurus kebun belakang rumah, tapi setahun terakhir mulai sering sakit perut, kulit menguning, badan lemas. Waduh, gejala hati ya. Betul, setelah dicek, ada kerusakan hati tahap awal. Kami investigasi dari pola makan. Ternyata beliau suka ngemil kacang tanah panggang buatan sendiri, tapi disimpan di toples plastik di atas kulkas. Tanpa tutup rapat, lama-lama jadi tengik, muncul aflatoksin. Astaga, jadi racunnya pelan-pelan merusak hati beliau. Dan yang paling menyedihkan, beliau merasa sehat selama ini, tidak tahu bahwa setiap gigitannya adalah dosis racun kecil. Saat gejalanya muncul, sebagian sel hati sudah mati. Tapi bisa pulih. Dok, Dengan perubahan gaya simpan dan diet, kondisi beliau stabil sekarang, tapi sebagian kerusakan tidak bisa dibalik. jadi kuncinya adalah mencegah sejak awal. Persis. Dan untuk lansia, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Sistem pencernaan lebih lambat. Daya tahan melemah. Racun yang dulu bisa ditoleransi saat muda, kini langsung jadi masalah serius. Jadi, ini bukan cuma teori, ini nyawa. Ini masa depan. Ini tentang apakah seseorang bisa tetap menghadiri pengajian, jalan pagi ke pasar, atau malah terbaring di rumah sakit menunggu cuci darah. Waduh, dramatik banget sih. Dok, Tapi ini kenyataan. Dan masyarakat tahu, banyak yang bisa dicegah hanya dengan pindahkan isi makanan ke wadah bersih.
atau bekukan bawang cincang. Atau jangan simpan ubi di kulkas. Jadi langkah-langkahnya sederhana ya, tapi efeknya luar biasa. Betul. Dan saya ingin tantang para penonton sekarang. Coba tulis di komentar. Apa makanan di kulkas kamu yang sekarang kamu ragukan keamanannya? Mari kita belajar bersama, bukan saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Wah, saya juga mau ikut. Saya akan cek kulkas di rumah malam ini. Kalau ada yang mencurigakan, saya buang. Demi bapak dan ibu saya, Itu baru anak yang perhatian. Dan kalau semua anak muda di Indonesia seperti itu, saya yakin kita bisa menurunkan angka penyakit hati, ginjal, dan kanker secara drastis dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. dan semua dimulai dari kulkas. Iya, dari kulkas kecil di dapur rumah kita. Doc, boleh saya tanya satu hal yang agak pribadi? Silakan, Mas Raka. Saya siap jawab. Selama itu demi kesehatan masyarakat. Dr. Cindy, kulkas di rumah dokter rapi enggak? Atau pernah juga nyimpan makanan yang keliru? Jujur ya, dulu waktu saya masih kuliah kedokteran, saya pernah simpan kentang di kulkas. Saya pikir biar awet. Ternyata itu kesalahan pertama saya sebagai calon dokter. Wah, berarti semua orang bisa salah ya? Betul, bahkan dokter pun. Tapi kesalahan jadi pelajaran, dan itu yang ingin saya bagi hari ini. Jadi kalau sekarang kulkas di rumah dokter sudah jadi apa ya? Semacam lemari obat keluarga. Ya, kulkas saya bukan cuma lemari pendingin. Saya anggap dia penjaga kesehatan keluarga. Semua isi kulkas diberi label, tanggal, dan disimpan sesuai aturan karena saya tahu kesehatan itu dimulai dari rumah. Saya suka sekali istilah itu, lemari obat keluarga. Harusnya semua rumah punya kulkas seperti itu. Tapi Mas Raka, kenyataannya banyak kulkas di rumah kita yang isinya justru jebakan. Maksudnya jebakan yang seperti apa? Contoh ya, banyak orang Indonesia masih nyimpan nasi sisa di panci, lalu langsung masukin ke kulkas. Kadang tutupnya dibalik. Biar cepat, Wah, saya juga pernah tuh. itu bisa jadi sarang bakteri Bacillus cereus, dan kalau pemanasannya kurang sempurna saat dipanaskan ulang, bakteri itu bisa bertahan dan menyebabkan diare akut, muntah. Bahkan keracunan serius pada lansia. Waduh, berarti bukan cuma soal bahan makanan, tapi juga cara penataan dan wadah ya. Sangat penting. Pansi, plastik bekas, wadah tidak kedap. Udara itu semua bisa jadi sumber bahaya. Dan jangan lupakan, satu hal lagi, posisi di dalam kulkas. Low, maksudnya posisi itu ngaruh juga. Tentu, daging mentah harus selalu di rak paling bawah, biar kalau cairan menetes, tidak mencemari makanan lain. Sayur dan buah di atas, rak pintu hanya untuk makanan stabil seperti mayones, telur, atau kecap. Wah, banyak juga ya ilmunya. Saya pikir asal masuk kulkas ya aman. Itulah jebakan klasiknya. Kita merasa kulkas itu semacam penyuci makanan. Padahal, kalau disalahgunakan, dia bisa jadi penyebar racun diam-diam. Saya jadi makin ingin pulang dan cek isi kulkas saya sekarang. Dan jangan lupa ajak keluarga, terutama orang tua. Ajak mereka rapikan kulkas bersama, bukan hanya untuk kebersihan, tapi untuk kebersamaan dan edukasi. Wah, ide bagus tuh. Daripada ngajak nonton sinetron, mending ajak bersih-bersih kulkas. Betul. Dan sekalian bisa ngobrol soal makanan sehat, cara simpan, kenangan masa kecil,
dan sebagainya. Doc, menurut dokter, apa 3 kebiasaan paling keliru orang Indonesia soal kulkas? Pertama, menganggap semua makanan akan aman di kulkas. Padahal tidak. Kedua, menyimpan makanan sisa tanpa wadah yang benar. Ketiga, tidak memperhatikan tanggal atau kondisi makanan yang disimpan lama kadang sudah tengik. Tapi tetap dipakai biar enggak mubazir. Waduh, semuanya saya pernah lakukan. Tidak apa-apa. Yang penting, mulai sekarang berani berubah. Dan bantu orang lain juga ikut berubah. Nah, ini saya mau tantang juga penonton Harapan Sehat. Tulis komentar kebiasaan salah apa yang pernah kamu lakukan soal kulkas. Kita belajar dari cerita masing-masing. Dan ingat, jangan merasa malu. Malu itu kalau tahu salah, tapi tetap dilakukan. Do, jele banget, kata-kata itu. Doc, Haha. Kadang saya memang harus tegas sedikit. Karena kalau soal rakan, saya tidak bisa kompromi. wah, pembahasan hari ini benar-benar membuka mata saya. Doc, ternyata kulkas bukan sekadar tempat simpan makanan, tapi bisa jadi penentu umur panjang orang tua kita. Betul. Mas Raka, saya ingin semua orang yang menonton ini sadar bahwa setiap pilihan kecil di dapur bisa membawa dampak besar baik atau buruk. Dan saya yakin banyak yang selama ini merasa sudah cukup hati-hati. Ternyata, belum tentu. Karena hati-hati itu bukan sekadar masukin kulkas. Hati-hati berarti mengetahui sifat makanan, cara menyimpannya, interaksi suhu, kelembapan, udara, dan punya niat untuk melindungi keluarga. Doc, boleh minta pesan penutup buat para orang tua di luar sana. Juga anak-anak seperti saya yang sedang berusaha merawat mereka. Tentu, untuk para lansia tercinta, tubuh kita di usia ini tidak lagi sekuat dulu. Tapi kita masih punya hak untuk hidup sehat, mandiri, dan bahagia. Jangan biarkan kulkas menjadi tempat yang mempercepat kelemahan itu. Dan untuk anak-anak seperti Mas Raka, saya tahu kalian sayang orang tua, tapi kasih sayang itu harus diwujudkan, bukan cuma lewat hadiah, tapi lewat perhatian pada hal kecil seperti apa yang ada di kulkas rumah kita. Waduh, merinding saya dengarnya. Kalau Anda belum bisa beli obat mahal, belum bisa bayar rumah sakit, minimal bantu pastikan isi kulkas aman. Itu sudah bentuk cinta yang luar biasa. Setuju banget. Dan saya percaya, setelah video ini, akan banyak yang langsung buka kulkas, buang yang mencurigakan, ubah cara simpan, dan ngajak keluarga diskusi. Itu harapan saya, biar kulkas bukan lagi musuh diam-diam, tapi benar-benar jadi lemari obat keluarga. Nah, buat kamu yang nonton sampai detik ini, tulis di komentar. Perubahan apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini di kulkas rumahmu? Yuk, saling berbagi dan saling belajar. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke grup keluarga, grup pengajian, atau teman satu RT. Mungkin dengan satu klik share, Anda sedang menyelamatkan satu nyawa. Saya Raka. Dan saya, DR Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Harapan sehat. Semoga hari-hari Anda selalu penuh harapan dan kesehatan. Jangan biarkan kulkas jadi musuh. Jadikan dia sahabat, karena dari dapur, masa depan dimulai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.